Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Alintang Wariawan dari mahasiswa ITS NU Lampung, NPM 23592010113 kelas TIP, Prodi Teknologi Informasi untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Firmansyah, MSA. Sistem sumber daya manusia dalam perusahaan yang efektif. Sistem sumber daya manusia dalam perusahaan yang efektif tidak hanya sekedar mengelola tenaga kerja, tetapi juga mengoptimalkan potensi manusia untuk mendukung visi dan tujuan perusahaan. Sistem ini melibatkan berbagai fungsi yang terintegrasi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Mari kita jelaskan lebih rinci setiap komponen dalam sistem sumber daya manusia yang efektif. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Proses perencanaan ini melibatkan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Perusahaan harus menganalisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, misalnya tren pasar, perkembangan teknologi atau regulasi, dan internalnya seperti ekspansi perusahaan, perubahan struktur organisasi, atau pergantian tenaga kerja yang pensiun. Ketersediaan tenaga kerja. Melakukan inventarisasi terhadap karyawan yang ada, termasuk keterampilan, pengalaman, dan kinerja mereka. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengetahui apakah ada gap atau kesenjangan keterampilan yang perlu diisi. Strategi rekrutmen. Menentukan strategi untuk merekrut tenaga kerja baru atau pelatihan karyawan yang ada agar siap menghadapi tantangan perusahaan di masa depan. 2. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah proses penting untuk mendapatkan karyawan yang memiliki keterampilan dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini melibatkan perencanaan rekrutmen, menentukan jenis posisi yang perlu diisi, kualifikasi yang dibutuhkan, serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Proses ini juga melibatkan keputusan apakah posisi tersebut akan diisi dengan rekrutmen eksternal atau promosi internal. Sumber rekrutmen. Penggunaan berbagai saluran rekrutmen seperti situs pekerjaan, jaringan profesional, media sosial, kampus, dan program magang. Menggunakan teknologi dan media digital dapat perluas jaringan dalam pencarian kandidat. Seleksi kandidat. Setelah mendapatkan kandidat potensial, perusahaan perlu dilakukan seleksi melalui wawancara, tes keterampilan, tes psikologi, dan asesmen lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat memiliki kompetensi, kepribadian, dan nilai yang sesuai dengan budaya perusahaan. Pelatihan. 3. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga mengembangkan kemampuan
keseimbangan kepemimpinan dan perilaku yang mendukung kesuksesan perusahaan. Proses ini mencakup pelatihan keterampilan teknis. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu seperti penggunaan perangkat lunak, pengoperasian mesin, atau pemahaman prosedur kerja tertentu. Latihan checklist. Selain keterampilan teknis, perusahaan juga perlu melatih keterampilan interpersonal, komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu agar karyawan dapat bekerja lebih efektif dalam tim. Pengembangan kepemimpinan, program pengembangan untuk mempersiapkan karyawan yang potensi untuk posisi kepemimpinan. Ini bisa mencakup mentoring, coaching, atau khusus manajerial, pelatihan berkelanjutan. Sistem sumber daya manusia yang efektif mendukung pelajaran sepanjang hayat. Program ini mengajak karyawan untuk selalu memperbarui keterampilan mereka agar tepat relevan dengan perkembangan industri. Sekian dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.